Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, selamat pagi. Kami bersuka cita atas pagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan, hari di mana kami berkumpul mengawali kegiatan di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus di ibadah gerbang pagi. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan akan selalu menyertai kami. Berkat Tuhan akan selalu tercurah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami memulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penyembahan pujian, dan kami akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Biarlah Tuhan semua kami diurapi dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru dan anggur yang baru menjadi bagian kami, sehingga kami bukan menjadi manusia yang saat ini, tapi Tuhan rubah terus seperti Tuhan Yesus Kristus sampai kami tiba di rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi. Ini adalah hari ke-53 di tahun 2022. Dan tadi dengar saya ngobrolnya bahwa hari ini hari tanggal yang unik, 22 bulan 2 tahun 22. Ada 5 kali 2. Nah, kita dan Bapa adalah satu di dalam angka 2. Nah, kalau kita jumlahkan di 2 ini, berarti 2 kali 5 jadi 10. Artinya 1 dan 0. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah esa, 1, dan kita adalah 0, 0. Tidak punya apa-apa, ya kan? Kita yang harusnya masuk neraka, yang harusnya kita tetap di bawah cengkraman dosa, di tahanan iblis, tapi karena kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Tuhan sudah bayar semua. Kita bukan jadi budak iblis saat ini, tapi kita menjadi anak Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Saya ambil di dalam firman Tuhan yang juga masih angka 22, ya kan? Mazmur 22 ayat 2. Mazmur 22 ayat 2 saya ambil dalam kitab King James Version. Dikatakan, "Oh Tuhanku, Allahku, aku menangis pada waktu siang, tetapi Engkau tidak mendengar, dan pada waktu malam tetapi juga Engkau tetap diam." Di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, "Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang." Mazmur ini yang paling banyak dikutip di dalam Perjanjian Baru disebut Mazmur Salib. Karena begitu rinci melukiskan penderitaan berat Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu sekalian, kalau kita lihat tentang Mazmur ini adalah seruan penderitaan dan kesedihan dari seorang penderita yang saleh, yang belum dibebaskan dari pencobaan dan penderitaan dan kesedihan. Dalam arti ini, semua orang percaya yang menderita dapat menyatukan dirinya dengan kata-kata di dalam doa ini. Ini adalah doa yang ditulis oleh pemazmur. Sepertinya saat Tuhannya, Allahnya, meninggalkan dia, atau ketika dipanggil-panggil, Allahnya tidak menjawab, dan juga Allah tidak bereaksi apapun.
Kata-kata dalam Mazmur ini mengungkapkan suatu pengalaman yang jauh melebihi pengalaman manusia biasa. Seringkali juga kita kalau memanggil berdoa pada Tuhan, sepertinya Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Berkali-kali kita berdoa, sepertinya Tuhan diam saja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, dengan ilham Roh Kudus, pemazmur menubuatkan penderitaan Yesus Kristus ketika disalib dan menunjuk kepada pembenaran dirinya 3 hari kemudian. Orang percaya sendiri mungkin merasa seperti ditinggalkan oleh Allah. Tuhan katakan, Eli, Eli, lama sabachthani, di dalam Matius 27 ayat 46. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tapi di dalam Markus, dalam bahasa Aram, Tuhan mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Tuhan meninggalkan Yesus di atas kayu salib? Allah Kristus Bapa adalah pribadi yang kudus. Dia tidak bisa bersatu dengan kenajisan, tidak bisa bersatu dengan dosa. Ketika Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Tuhan menanggung segala dosa umat manusia. Sehingga Bapak-bapak, Ibu sekalian dan saudara-saudara, Allah Bapa tidak bisa bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdosa, ketika kita bahkan tahu bahwa kita meninggalkan kekudusan, Roh Kudus akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita harus cepat panggil nama Tuhan, bertobat, berbalik, turning back, untuk kembali kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita lepas dari pokok anggur yang benar itu. Karena kita ada carang-carangnya. Yohanes 15 katakan, kita tidak akan berbuah kalau kita jauh dari Tuhan. Tapi kita akan tinggal dekat, nempel pada Tuhan. Hati kita akan tenang. Jiwa kita akan tentram. Kita akan bersatu dengan Tuhan dan kita akan berbuah-buah lebat. Tuhan Yesus Kristus adalah nature dari Tuhan dan manusia. Maka wajar kalau Yesus berdoa kepada Bapaknya, karena dia mempunyai kodrat manusia. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi Allah Bapa meninggalkan kemanusiaan Yesus. Bukan berarti Allah meninggalkan Tuhan Yesus, tapi Allah menjauh, mundur dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak undur, berarti Yesus Kristus masih ada unsur keilahiannya. Dan itu tidak bisa mematikan dagingnya. Tidak bisa mematikan kemanusiaan. Makanya Bapa harus mundur dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib untuk menggenapi firman Tuhan dan untuk menunaikan tugasnya, membayar lunas dosa-dosa umat manusia, membebaskan dosa-dosa umat manusia. Dan pemazmur katakan, every day I call to you, my God, but you don't answer. Setiap hari saya memanggil Tuhan, tetapi Dia tidak menjawab. Tetapi kamu tidak menjawab. Every night I lift my voice, but I find no relief. Ini terjemahan Mazmur 22 ayat 2 di dalam New Living Translation.
Setiap malam setiap malam aku mendengar suara Tuhan, tetapi aku tidak bisa menemukan kelegaan. Jangan sampai saudara, ketika saudara mengalami ini berarti kita dalam dosa. Berarti kita meninggalkan kekudusan yang datang dari Tuhan. Di dalam Amplified Bible dikatakan, oh my God, I cry the daytime. Oh ya Tuhan, aku menangis di siang hari. But you answer not. Tapi engkau tidak menjawab. Dan pada malam hari saya tidak diam. Tidak menemukan istirahat. Ketika malam hari kita tidak bisa beristirahat, ada sesuatu hal yang kita meninggalkan kekudusan. Tapi saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tadi malam bisa istirahat dengan tidur, dengan nyenyak. Dan Tuhan memberkati kita di dalam tidur kita. Di dalam The Message Bible dikatakan lagi, double up with pain, I call to God all the day long. Digandakan dengan rasa sakit. Ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, itu ada rasa sakitnya jadi ganda, jadi double. Ketika Tuhan tidak mau menjawab doa kita, firman Tuhan di dalam The Message katakan, tossing and turning, kita berguling-guling. Makanya ketika pemazmur mengalami bagaimana dia melakukan dosa dengan perzinahan dan merancangkan pembunuhan anak buahnya. Dia berguling-guling. Dia menangis. Dia bertobat. Biasa kita hidup di dalam hadirat Allah dan kekudusan. Itu ketika Allah meninggalkan kita, itu akan terasa. Tidak ada lagi hadirat Tuhan yang menyertai kita. Tidak lagi kita tinggal di dalam area kekudusan. Itu pasti akan terasa. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus katakan, Tuhan adalah bukit batuku. Makanya di dalam 2 Samuel 22 ayat 2, pemazmur katakan, Raja Daud, the Lord is my rock. Ya Tuhan bukit batuku. And my fortress. Ya. Dia adalah gunung batuku. Dia adalah bentengku. And my deliverer. Dia adalah penyelamatku. 2 Samuel 22 ayat 2. Pemazmur menemukan betapa indahnya kalau kita dalam Tuhan. Pagi hari ini kita dalam Tuhan. Dan kita berkata bahwa Tuhan adalah bukit batuku, gunung batuku. Dan kota bentengku. Dan dia adalah penyelamat kita. Amin. Nah, sebab itu saudara-saudara, kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran kasih Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Amplified katakan, Tuhan adalah batu karangku. Dia adalah pembebasku. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa terbebas. Tuhan adalah batu karang kita yang teguh. Kita tidak akan goyah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika kita berdiri bersama Tuhan. Daud merasakan itu, bagaimana panggilan Tuhan yang luar biasa. Makanya di ayat 22, dalam 2 Samuel 22, ayat 22, seperti tanggal hari ini, 22, firman Tuhan katakan,
Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Kita harus tetap ikuti jalan Tuhan. For I have kept the ways of the Lord. Dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. And have not weakly depart from my God. Jangan kita jauhkan, kita jauh dari Tuhan, saudara. Seperti orang jahat. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya, Tuhan bisa jauh karena kita berdosa. Oleh sebab itu kita coba tetap hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan yang begitu indah ditulis di dalam 2 Samuel 22 ayat 22 di dalam terjemahan The Message. Sungguh saya selalu waspada dengan jalan-jalan Tuhan. Jadi kita harus waspada. Jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetap di jalan Tuhan, yaitu di jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa, kata firman Tuhan, tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita tetap menuruti jalan-jalan Tuhan. Tetap berada di jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. I haven't take God for granted. Saya tidak menganggap Tuhan begitu saja. Jangan kita menganggap Tuhan biasa-biasa saja. Kita prioritaskan segala-galanya untuk Tuhan. Karena Dia sumber kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang maha baik, sungguh baik, teramat baik. Karena Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang mau mengorbankan dirinya, nyawanya, di atas kayu salib, menderita. Dengan darahnya tercurah, tubuhnya terpecah. Untuk itu, kita harus menyenangkan Tuhan setiap hari. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan pada ibadah kami, ibadah gerbang pagi, walaupun secara online Tuhan. Kami percaya kami telah diberkati, kami sudah dikuatkan, kami sudah disegarkan, kami akan hadapi ke depan semuanya bersama Tuhan. Kami cakap melakukan apapun. Kami berdoa Tuhan buat ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah Tuhan, kami sudah rindu untuk ibadah onsite. Biarlah persiapan untuk ibadah onsite pun kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Semuanya Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang mewujudkannya, sehingga ibadah onsite di gereja kami dapat terlaksana dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai ada yang tertular ataupun terpapar ataupun terkena COVID-19 kalau kami tidak mempersiapkannya. Tapi oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang beracara bersama kami untuk menyiapkan ibadah onsite ini. Kami bersyukur Tuhan atas semuanya. Akhirnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari surga, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, buah-buah roh, pengajaran dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita semua. Kita menjadi diberkati dan kita menjadi berkat buat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menerimanya katakan amin. Haleluya. Terima kasih.